Perkenalkan, nama saya Vina Friana Raja. Saya dari Prodi Informatika Institut Teknologi Albert Funai. Kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai dasar-dasar operasi MATLAB dengan praktik perintah-perintah sederhana. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah pengolahan sinyal digital. Apa itu MATLAB? MATLAB sendiri merupakan sebuah bahasa high performance atau kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. Penggunaan MATLAB meliputi bidang-bidang seperti matematika dan komputasi, pembentukan algoritma, akuisisi data, pemodelan, simulasi dan pembuatan prototipe, analisa data, eksplorasi dan visualisasi, grafik keilmuan dan bidang rekayasa. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama kita membuka MATLAB. Praktik sederhana pertama yang akan kita lakukan adalah dengan menentukan variabel skalar dengan cara mengetikkan X sama dengan 2, lalu enter, dan Y sama dengan 3. Kita enter. Setelah itu kita masukkan Z untuk operasi aritmatikanya. Seperti X tambah Y, maka Z akan menampilkan hasil dari penjumlahan X tambah Y yang hasilnya adalah 5. Z sama dengan X tambah Y. Maka hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita akan mendefinisikan dua buah vektor, yaitu vektor X dan Y. Untuk membuat vektor atau daftar angka, kita menggunakan tanda kurung siku. Contohnya, X sama dengan tanda kurung siku 1, 2, dan 3. Kita enter, maka hasilnya akan muncul 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita masukkan Y sama dengan dalam kurung siku 4, 5, dan 6. Kita enter. Selanjutnya kita coba mengetikkan Y dalam kurung 1. Ia akan menampilkan angka 4. Angka 4 itu didapat dari sini. Dari elemen pertama yang kita masukkan di variabel Y. Karena kita memanggil Y dengan 1. 1 adalah elemen pertama dan Y-nya adalah variabelnya. Maka akan muncul hasilnya adalah 4. Karena MATLAB itu menggunakan integer positif untuk indeks array, elemen pertama adalah Y dalam kurung 1. Elemen keduanya adalah Y dalam kurung 2. Dan seterusnya. 0 atau bilangan negatif tidak diperbolehkan untuk indeks array. Selanjutnya kita akan menjumlahkan X dan Y dengan perintah X tambah Y. Maka akan menampilkan hasilnya 5, 7, dan 9. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari penjumlahan antara variabel X dan variabel Y, yaitu 1 ditambah 4 hasilnya 5, 2 ditambah 5 hasilnya 7, 3 ditambah 6 yang hasilnya adalah 9. Selanjutnya kita akan menghitung inner product dengan mengetik X. Kalinya kita menggunakan tanda bintang, Y, dan tanda petik 1. Enter.
maka hasilnya adalah 32. 32 ini didapat dari mana? Ini didapat dari 1 kali dikalikan dengan 4, 2 dikalikan dengan 5, 3 dikalikan dengan 6. Lalu semuanya dijumlahkan maka hasilnya adalah 32. Karena di sini perintahnya dikalikan, maka variabelnya tentu saja harus dikalikan. Kita ingat bahwa Y dengan tanda petik 1 adalah transpose pada Y dan merupakan suatu vektor kolom. Untuk memeriksa elemen apa saja yang dimasukkan di variabel Y, kita akan mengetikkan perintah berikut. Y dengan tanda petik 1. Nah, ini adalah perintah untuk memeriksa elemen apa saja yang kita masukkan dalam variabel Y. Di atas kita memasukkan 4, 5, dan 6, maka di sini akan muncul 4, 5, dan 6. Selanjutnya, cara lain untuk pengkombinasian dua vektor adalah dilakukan melalui perkalian elemen demi elemen. Contohnya X titik kali Y. Maka hasilnya 4, 10, dan 18. Hasil ini didapat dari mana? Hasilnya didapat dari kita mengkalikan variabel X dan variabel Y, di mana 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 5 sama dengan 10, dan 3 kali 6 sama dengan 18. Kita ingat periode sebelum perkalian simbol. Sekarang kita dapat mendefinisikan suatu matriks. Dengan caranya kita membuat variabel A sama dengan dalam kurung siku 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8, 9. Kita tutup lalu kita menggunakan tanda semikolon atau titik koma. Lalu kita enter. Kita ingat bahwa matriks tidak diulang kalau kita menggunakan semikolon. Kita sekarang kalikan A dengan transpose dari X. Jadi kita kalikan variabel A dikalikan dengan X, maka hasilnya 14, 32, dan 50. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari kita mengkalikan A dengan transpose dari X. X dengan tanda petik 1 artinya transpose dari X. Jadi vektor kolom 1, 2, dan 3. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita akan mengkalikan elemen yang ada di variabel A. Untuk kolom pertama itu dikalikan dengan 1, kolom kedua dikalikan dengan 2, kolom ketiga dikalikan dengan 3. 1, 2, 3-nya didapat dari mana? Itu diambil dari variabel X. Jadi, misalnya 1 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 3 kali 3 hasilnya 14. 4 kali 1 tambah 2 kali 5 tambah 3 kali 6 itu hasilnya 32. 7 kali 1, 8 kali 2, dan 3 kali 9 itu hasilnya 50. Sekarang kita akan mentranspose X untuk memenuhi perkalian suatu matrik dan suatu vektor kolom. Matrik-matrik ini dapat juga dikalikan satu sama lain di antara mereka. Kita akan membuat variabel B sama dengan 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 7, 5, maaf, seharusnya 7, 6, 5, dan 4. Lalu kita kalikan variabel A yang sudah kita buat dengan variabel B. A kali B. Lalu enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan variabel A-nya adalah 3 kali 3, yang artinya 3 kolom dan 3 baris. Di sini juga variabel B-nya 3 kali 4, di mana 4 kolom dan 3 baris. Maka hasilnya akan mengikuti variabel B, yaitu 3 kali 4, di mana 4 kolom dan 3 baris. Cara hitungnya untuk mendapatkan hasil seperti ini adalah dengan menghitung elemen baris 1 kolom 1 dari hasil A dikalikan dengan B, di mana 1 kali 1 tambah 2 kali 5 tambah 3 kali 7 hasilnya sama dengan 1 tambah 10 tambah 21. Hasilnya adalah 32. Di mana baris 1 dari variabel A itu 1, 2, 3. Dan kolom 1 dari variabel B itu 1, 5, dan 7. Maka hasilnya akan menghasilkan 32. Begitu juga seterusnya cara hitungnya untuk semua elemennya. Sekarang kita coba untuk melakukan penjumlahan antara A dan B. A ditambah B. Error using. Kenapa dia error using? Ternyata kita tidak dapat menambahkan suatu matriks 3 kali 3 dengan matriks 3 kali 4. Dan MATLAB sendiri akan mendeteksi dimensi yang mismatch dan selanjutnya memberikan pesan error seperti ini. Sekarang kita coba cari cara lain untuk mendefinisikan matriks dan vektor. Sebagai contoh suatu matriks, 0 dengan dimensi 3 baris dan 6 kolom dapat dinyatakan sebagai berikut. 0 bahasa Inggrisnya adalah 0, jadi kita taruh zeros dalam kurung 3,6. Enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Tentu saja jika kita menambahkan suatu semikolon atau tanda titik koma setelah zeros dalam kurung 3,6, jawabannya tidak akan ditampilkan di layar monitor. Angka pertama 3 menunjukkan jumlah baris, sedangkan angka kedua 6 adalah jumlah kolomnya. Kita dapat pula melakukan hal yang sama untuk menampilkan angka 1 seperti berikut. Karena 1 bahasa Inggrisnya one, jadi ones dalam kurung 3,6. Ya, hasilnya akan seperti di atas. Selanjutnya kita masuk di pendefinisian vektor-vektor besar. Yang pertama, vektor sampel sinyal kosinus. Kita akan menghentikannya dengan X sama dengan cos dalam kurung 0,1 kali pi kali dalam kurung 0 bagi 99
maka akan muncul seperti ini. Ini dimaksud dengan apa? 0 bagi 99 itu menghasilkan vektor integer dari 0 hingga 99, yang dimana jumlah elemennya adalah 100. 0.1 kali pi kali dalam kurung 0 bagi 99 menghasilkan vektor sudut dalam radian. Cos menerapkan fungsi kosinus pada setiap elemen, menghasilkan sinyal sinusoidal 100 titik. Hasil vektor 1 kali 100 berisi nilai kosinus dari 100 sampel. Selanjutnya kita akan membuat ramp atau tangga naik dari 1 sampai 50 dengan mengetik X sama dengan dalam kurung siku 1 bagi 1 bagi 50. Maka hasilnya akan seperti ini. Bilangan kedua mengindikasikan step kenaikan dari 1 sampai 50. 1 bagi 1 bagi 50 artinya mulai dari 1 bertambah 1 setiap angka sampai 50. Jadi 1 kedua itu dia hanya bertambah 1 dan hitungannya sampai 50. Ini bisa disingkat X sama dengan 1 bagi 50 semikolon karena angka 1 adalah default. Hasilnya akan terhitung 1, 2, 3 sampai 50 atau 1 kali 50. Ketika kita tidak memasukkan angka kedua pada perintah di atas, maka secara otomatis dia menjadi default atau step kenaikan ditetapkan bernilai 1. X sama dengan 1 bagi 50. Ini identik dengan X sama dengan 1 bagi 1 bagi 50 semikolon. Secara otomatis MATLAB mengasumsikan langkah step 1 jika tidak ditentukan hasilnya adalah vektor dari 1 sampai 50. Kita bisa juga secara khusus mendefinisikan suatu rentang nilai pada X sebagai berikut. X dalam kurung 51 bagi 100 tutup kurung sama dengan dalam kurung siku 50 bagi kurang 1 bagi 1 tutup kurung. Maka hasilnya akan seperti ini. Penjelasannya kenapa muncul seperti ini? Karena bagian X dalam kurung 51 bagi 100 artinya elemen ke 51 sampai ke 100 dari vektor X diisi dengan vektor menurun dari 50 ke 1 yaitu 50, 49, 48 sampai 1. Ini akan menghasilkan vektor sepanjang 100 elemen di mana elemen 1 5 sampai 50 adalah 1 2 3 sampai 50 dan elemen 51 sampai 100 adalah 50 49 sampai 1. Ini merupakan metode yang sangat bermanfaat untuk menspesifikasi nilai waktu untuk penggambaran. Sebagai contoh, ditetapkan interval sampling dalam contoh di atas adalah 1 detik. Selanjutnya kita dapat mendefinisikan seperti berikut. 0 bagi 0 bagi 0, dia di sini menggunakan titik ya teman-teman. 0.001 bagi 0 bagi 0,9 0,9
maka hasilnya akan seperti ini. Artinya ini semua dimulai dari 0, bertambah dengan langkah 0.001 sampai nilai maksimumnya adalah 0.099. Maka akan menghasilkan vektor time yang akan berisi nilai 0.000, 0.001, 0.002 sampai 0.099. Ini biasa digunakan untuk mewakili waktu sampling dengan interval 1 ms dalam kurung 0.001 sekon, cocok untuk sinyal dengan frekuensi hingga 500 Hz berdasarkan Nyquist, digunakan untuk mensimulasikan sinyal. Selanjutnya, kita akan membuat penggambaran grafik. Salah satu kelebihan dari MATLAB sendiri adalah kemudahan dalam mengolah grafik, sehingga kita tidak perlu kesulitan untuk melihat suatu respon sistem. Misalnya, pada kasus melihat bentuk sinyal dalam domain waktu, kita cukup mengikuti langkah seperti berikut. Lalu kita enter, maka akan muncul gambar seperti ini. Gambar ini adalah contoh tampilan grafik sederhana dengan menggunakan perintah plot. Sedangkan cara untuk menampilkan sederetan nilai fungsi waktu diskrit adalah dengan menggunakan perintah stem. Dari contoh deretan perintah, coba kita rubah beberapa bagian dengan perintah berikut. Stem dalam kurung time, x, x label dalam kurung dalam tanda petik time dalam kurung msage, y label dalam kurung dalam tanda petik x dalam kurung t. Kita enter. Maka akan muncul gambar seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 tugas yang telah saya kerjakan, yaitu membuat function. Yang pertama adalah function untuk menghitung luas persegi panjang dengan parameter P sebagai panjang dan 1 sebagai lebar. Function luas sama dengan LP P,1 ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama LP dengan 2 input P panjang dan 1 lebar. Fungsi ini mengembalikan nilai luas. If dalam kurung P kurang dari sama dengan 0 or 1 kurang dari sama dengan 0, ini akan mengecek apakah nilai P atau 1 lebih kecil atau sama dengan 0. Operator OR logika, jadi jika salah satu atau kedua nilai tidak valid, 0 atau negatif, maka akan dianggap sebagai input yang tidak sah. Error panjang tidak boleh lebih dari 0, tidak boleh 0. Jika syarat di atas terpenuhi, program akan menampilkan pesan error panjang tidak boleh 0 dan berhenti menjalankan fungsi. N itu menutup blok if, luas sama dengan pi kali 1. Jika input ini valid, maka program akan menghitung luas sebagai P kali 1 dan menyimpannya dalam variabel luas. Kita lakukan contoh pemanggilan. Maka hasilnya luasnya adalah 15. Selanjutnya adalah function untuk menghitung luas segitiga, di mana function ls
sama dengan ls dalam kurung A, T itu mendefinisikan fungsi bernama ls dengan parameter A sebagai alas dan T sebagai tinggi. If dalam kurung kurang dari sama dengan 0 or T kurang dari sama dengan 0, memastikan bahwa nilai A dan T tidak 0 atau negatif. ls sama dengan 0,5 kali A kali T. Itu untuk menghitung luas segitiga menggunakan rumus 1/2 kali A kali T. Kita lakukan contoh pemanggilan. L sama dengan ls dalam kurung contoh 6,4. Lalu kita enter, maka hasilnya akan 12. Ingat, untuk pemanggilan function seperti ini kita harus lihat baik-baik. Ininya harus sesuai dengan nama file yang kita simpan. Jika kita salah mengetikkannya maka akan error seperti ini. Selanjutnya adalah function yang ketiga adalah untuk menghitung luas lingkaran. Kita menggunakan rumus L sama dengan Pi kali R pangkat 2. Di mana function luas sama dengan luas lingkaran dalam kurung R mendefinisikan function dengan nama luas lingkaran dan satu input R atau jari-jari. Pi kali R pangkat 2 adalah rumus dari luas lingkaran. Fungsi akan menampilkan error jika R kurang dari atau sama dengan 0. Itu adalah pesan errornya. Contoh pemanggilannya. Ya, seperti ini. Harus sesuai ya. Kalau di sini kita tulisnya LL, maka di sini juga kita tulisnya LL. Tidak boleh L saja, nanti dia akan error seperti ini. Ini hasilnya keluar, tapi dia akan muncul peringatan seperti ini. Kalau ini dia tidak jadi sama sekali karena ini tidak valid, tidak sesuai dengan file yang ada. Dan ini yang benar. Dan hasilnya adalah luas lingkaran dari 10 adalah 3014,1593. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa saya bagikan. Semoga materi yang saya bahas bisa menambah wawasan teman-teman yang menonton video saya. Terima kasih, sampai jumpa.